بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه أزكى الصلاة وأتم التسليم وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه أمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan rahmatnya bagi kita. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan kita di sini di hari yang ke-16 di bulan Ramadan. Tentunya di sini Masya Allah di ruangan ini sekarang banyak yang berbeda-beda tempat, mungkin beda tanggal juga. Wajar sekali. Kita di sini alhamdulillah sudah hari ke-16. Alhamdulillah wa syukurillah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai bulan Ramadan, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Dan bulan Ramadan ialah bulan yang 10 pertama atau bagian pertamanya adalah penuh rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertengahannya penuh dengan curahan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan ditutup dengan Allah Subhanahu wa taala memperbanyak membebaskan nyawa-nyawa daripada api neraka. Walu rahmah akhiruhum maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Insyaallah semua di antara kita ya rabbal alamin dan orang tua kita, keturunan kita dijadikan ahli jannah biidznillah taala dan diampunkan dosa-dosa kita. Insyaallah kita sudah di pertengahan bulan suci Ramadan dan semoga diberikan taufik untuk lebih baik di hari-hari yang akan mendatang. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di surat Al-Kahf dan ini alhamdulillah bukan pertama kalinya sebetulnya kita mengadakan tafsir atau program tafsir surat Al-Kahf. Ini bisa dibilang yang kali yang ketiga. Pertama 10 ayat pertama waktu itu dan 10 ayat kedua. Lalu surat Al-Kahf full dari awal sampai akhir. Lalu sekarang kembali ke 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Dan karena di program kali ini kita tidak akan membahas atau mengupas suratul Kahf secara full, yang waktu itu mungkin belum hadir atau tidak mengikuti, ini sangat saya anjurkan untuk pergi ke YouTube Rabiul Khair dan mendengarkan sisa-sisa ayat-ayat yang ada di antara 10 pertama dan 10 terakhir. Mungkin Ibu Feni atau Manda bisa membantu copy paste linknya di kolom chat. Karena suratul Kahf surat yang sangat-sangat kaya akan ilmu, akan petunjuk, ya, nasihat-nasihat, subhanallah, untuk kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Dan suratul Kahf ini dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacanya setiap minggu. Setiap minggu. Artinya ini bukan surah yang biasa. Dia adalah surah yang urutannya 19 dari awal Al-Quran, dari Al-Fatihah, urutannya 19, berada di pertengahan Al-Quran, di juz 15 dan 16, dan jumlah ayatnya 110 ayat. Dinamakannya Al-Kahf atau Goa, dikarenakan oleh adanya cerita pemuda-pemuda saleh yang menuju ke Goa sebagai tempat pelarian mereka demi melindungi akidah dan keimanan mereka. Dan surah ini adalah surah Makkiyah. Makkiyah artinya turunnya selama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah. Masih di Mekah. Jadi belum hijrah ke Madinah. Artinya turunnya ini di 13 tahun pertama daripada kenabian sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di kota Mekah, belum hijrah ke kota Madinah. Surat ini dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia adalah benteng dan perlindungan daripada fitnahnya Ad-Dajjal, dan fitnahnya Ad-Dajjal adalah fitnah terbesar
bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Fitnah Al-Masihud Dajjal. Fitnah itu artinya upaya dan daya menyesatkan. Yang terbesar itu cobaan umat Rasulullah adalah fitnatul Masihid Dajjal. Oke. Salah satu hal yang akan insya Allah melindungi kita daripadanya adalah rutin mendawamkan membaca suratul Kahfi. Rutin membaca suratul Kahfi. Waktunya kapan? Coba disimak baik-baik dan dicatat baiknya supaya nggak lupa. Waktunya yang afdalnya dibaca suratul Kahfi itu adalah dari setelah maghrib hari Kamis sampai sebelum azan maghrib daripada hari Jumat. Berarti kita punya 24 jam ya. Kita punya ya, maksudnya dari maghrib dari asar hari Kamis sampai mau maghribnya hari Jumat. Punya satu hari. Di situ adalah afdalnya membaca suratul Kahf. Mau dibacanya habis maghrib hari Kamis, silahkan. Mau dibacanya habis subuh hari Jumat, silahkan. Mau dibaca habis zuhur hari Jumat, silahkan. Habis asar hari Jumat, silahkan. Pokoknya sebelum maghrib sudah tamat. Nah, itu mendapatkan bukan hanya fadilah atau pahala tilawatul Quran, tetapi mendapatkan cahaya yang akan insya Allah lasting atau terus-menerus selama 1 minggu. Cahaya, kita akan dapatkan cahaya dari tubuh kita sampai ke langit ketujuh, katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perlindungan sampai minggu berikutnya. Oke. Bagaimana kalau saya membaca suratul Kahfi di hari Senin? Misalnya mungkin ada yang bertanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik sekali. Namanya baca Al-Quran ya kan? Baca Al-Quran. Harinya kapan saja, waktunya kapan saja, silahkan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya baca suratul Kahfi hari Rabu gimana? Silahkan, nggak masalah. Tetapi kalau membaca suratul Kahfi di hari apa aja, di waktu apa aja, mendapatkan pahala tilawatul Quran. Setiap satu huruf itu mendapatkan satu pahala, satu pahalanya itu dilipat gandakan tergantung situasi, tergantung keadaan, tergantung adab kita. Apakah kita sedang menghadap kiblat itu pahalanya tambah. Apakah kita lagi wudhu, pahalanya bertambah. Apakah kita lagi di dalam sholat, dibacanya pasti di dalam sholat, pahalanya bertambah. Begitu. Apakah kita lagi berpuasa, pahalanya bertambah. Berlipat ganda bisa sampai 700 pahala untuk satu huruf saja. Ini mungkin ada yang bertanya, gimana kalau saya baca suratul Kahfi tapi di luar hari Jumat dan malam Jumat itu? Ya, mendapatkan pahala fadilah membaca Al-Quran. Tetapi yang membacanya suratul Kahfi pada malam Jumat dan hari Jumat atau hari Jumat mendapatkan dua fadilah, dua pahala atau dua keistimewaan, yaitu yang pertama membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah mendapatkan perlindungan khusus. Jadi perlindungan khusus itu tidak didapatkan kecuali dengan membaca suratul Kahfi dari malam Jumat sampai hari Jumat sebelum maghrib. Insya Allah jelas. Juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara spesifik, ya, ini satu surah keseluruhannya memang berfadilah dan mempunyai nilai lebih. Secara spesifik setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperinci bahwasanya 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir itu juga mempunyai keutamaan yang khusus. Jadi mungkin dapat dikatakan essence daripada suratul Kahfi itu ya ada di 10 ayat pertama dan di 10 ayat terakhir. Keutamaan dan fadilahnya itu dapat dikatakan terutama terkumpul atau berada di 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Maka yang tidak dapat menghafalkannya secara full, tidak dapat membacanya secara full, nggak apa-apa. Bisa dibagi, bisa juga misalnya hari Jumat, malam Jumat mau membaca misalnya 50 ayat, di ayatnya 110 misalnya. Besoknya hari Jumat mau diteruskan lagi yang 50 atau 60 ayat, silahkan, nggak masalah. Yang penting dibaca dari malam Jumat sampai hari Jumat. Atau kalau sangat-sangat kesulitan membacanya, ada kendala atau bagaimana, baca 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Dan 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir ini terutama
dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dihafalkan. Untuk dihafalkan karena ada hadisnya berkenaan dengan 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Jadi ini sebisa mungkin ya dihafalkan insyaallah taala untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bukan untuk, nggak ada yang perlu amalan kita kecuali kita sendiri. Tidak ada yang memerlukan amal kita dan ibadah kita kecuali kita. Insya Allah menjadi bekal bagi kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Minggu lalu kita sampai di ayat nomor 10, pembuka suratul Kahf, ya. Dan suratul Kahf ini dibuka dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ya, dan pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi anzala ala abdihi itu hambanya yaitu Rasulullah, Alkitab, dan pujian bagi Al-Qur'an. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha suci, yang maha agung, yang telah menurunkan kepada hambanya kitab yang suci, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala syafaatnya Al-Qur'an, keberkahan Al-Qur'an, cahaya Al-Qur'an bagi kita, bagi orang tua kita, bagi rumah tangga kita, bagi keturunan kita, bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lalu Allah Subhanahu wa taala di sini, ya subhanallah, kalau kita simak baik-baik, ajaib sekali ini. Pembuka dan penutup suratul Kahf itu ajaib sekali. Di ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala membicarakan bahwasanya manusia itu ada dua golongan. Dan Al-Qur'an itu hadir untuk dua golongan itu. Untuk golongan pertama, orang-orang yang melenceng daripada as-siratul mustaqim, orang-orang yang sesat, orang-orang yang dalam keadaan kesesatan, liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Ya, nanti kita akan tahu siapa orang yang dimaksud itu adalah ada di ayat nomor 4, wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan dan berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak, wal iyadzu billah min dzalik. Al-Qur'an hadir untuk memberikan peringatan bagi mereka, ya, bahwasannya itu semuanya salah dan itu semua kesesatan, dan hendaknya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Golongan yang kedua, wa yubashsyiral mu'minin, bukan begitu? Ini di pembuka suratul Kahf. Wa yubashsyiral mu'minin, dan Al-Qur'an membawa kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan kita waktu itu katakan, perhatikan nanti kalau lagi tilawah Al-Qur'an di surah apa saja pasti ada Allah Subhanahu wa taala menghadirkan bahwasanya atau menyampaikan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh, beriman dan beramal saleh, alladzina amanu wa amilus salihat, alladzina amanu wa amilus salihat, selalu seperti itu. Mungkin hanya satu dua yang tidak dibarengkan iman dengan amal saleh, tapi itu pasti ada penafsirannya. Selebihnya selalu beriman dan beramal saleh itu tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena itu yang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita hambanya, yaitu mempunyai keimanan, yaitu keyakinan di dalam hati, dan keyakinan itu mestilah nampak pada perilaku dan ucapan kita. Jadi iman itu basically tempatnya di mana? Ada di dalam hati dan di dalam kalbu. Saya tidak bisa mengecek iman orang lain. Saya nggak bisa lihat ada iman apa nggak ada iman. Saya nggak bisa lihat imannya udah level keberapa. Itu satu hal yang gaib, yang tidak nampak bagi kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikannya dan mengetahuinya. Iman. Tetapi amal saleh itu nampak, dan mestinya iman itu berbuah dan menghasilkan amal saleh. Karena itu iman dan amal saleh tidak boleh dan tidak dapat dipisahkan. Dan itu adalah muslim yang sejati. Seperti itu. Beriman artinya di dalam hatinya percaya dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Suci, yang berbeda dengan makhluk, tidak ada sedikit pun persamaannya dengan makhluk, dan beramal saleh yaitu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bukti daripada keimanannya. Mana bukti keimananmu? Mana bukti engkau muslim? Silahkan praktekkan salat. Silahkan praktekkan puasa Ramadan. Silahkan keluarkan zakat. Kalau memang syarat-syaratnya terkumpul.
bukti amal ibadah itu basically adalah bukti dan adalah buah daripada keimanan. Karena itu waktu itu saya contohi orang-orang yang mengatakan saya beriman, saya tahu Allah, saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, saya muslim, saya cinta kepada Allah, tapi sholat enggak. Kenapa? Dia bilang apa? Jawabannya, Allah tidak perlu dengan saya memberikan bukti. Toh Allah yang Maha tahu dan Allah itu cukup. Bagi saya itu cukup. Allah itu mengetahui keimanan saya dan cinta saya kepadanya itu cukup bagi saya. Ini tentunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi yang beramal saleh tetapi tanpa iman. Tanpa iman. Ada kayak begitu. Apakah dia menganut agama selain agama Islam yang tidak diterima dan tidak dibenarkan, ataupun dia mungkin atheist, memang tidak beriman sama sekali, nggak punya iman dan nggak percaya Tuhan. Tapi dia beramal saleh. Dia beramal saleh. Mungkin dia bahkan membangun kayak panti asuhan atau donatur tetap kepada misalnya anak yatim atau sebagainya. Tetapi iman nggak ada iman. Nah, itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal suratul Kahfi ini ada pembahasan atau bahwasanya manusia itu ada dua golongan di dunia ini dan di akhirat nanti. Ada yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, dan itu bagi mereka Al-Qur'an membawa kabar gembira, wa yubasysyir. Wa yubasysyir itu kabar gembira bahwasanya mereka itu insyaallah telah dipersiapkan bagi mereka surga yang bentuknya makitsina fihi abada. Mereka akan kekal di dalam surga itu, tidak sementara tetapi kekal. Dan golongan pertama yang Al-Qur'an juga datang demi memberikan peringatan bagi mereka agar mereka insaf, agar mereka sadar, agar mereka hidayah, yaitu orang-orang yang wa yunzira alladziina qalu ittakhadallahu walada, yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala atau yang dalam keadaan kesesatan. Oke. Ini di bagian pertama. Ada kaitannya ini dengan 10 ayat terakhir yang insyaallah taala akan menjadi pembahasan kita hari ini, 5 ayat daripada 10 ayat terakhir. Tetapi waktu itu saya katakan subhanallah di ayat nomor 10 ada doa yang ajaib, dapat dikatakan doa yang dapat merubah takdir dan nasib insyaallah ke yang lebih baik insyaallah taala. Doa yang merubah keadaan kita ke keadaan lebih baiknya. Amin ya rabbal alamin. Yaitu doa pemuda-pemuda saleh, pemuda-pemuda yang adalah termasuk yakni wali-wali Allah Subhanahu wa taala, pemuda-pemuda pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mereka meninggalkan dunia, jabatan, gemerlapnya dunia, kekayaan, istana, tanah air, semua mereka tinggalkan demi menjaga akidah mereka. Karena kalau mereka masih memilih tanah air, mereka masih memilih keluarga, mereka masih milih kekayaan, masih milih makan enak, minum enak, tinggal di istana dan sebagainya, mereka ada kesempatan atau ada kemungkinan besar untuk apa namanya? Untuk yakni bahwa mereka akan dapat difitnah dan menjadi murtad waliyadzubillah. Maka mereka tinggalkan itu semua dan mereka melarikan diri ke luar kota mereka. Ini perkiraan besar di negara Syam ya. Wallahu alam. Dan mereka masuk ke goa. Setelah mereka masuk dalam keadaan sangat-sangat lelah dan sangat desperate, tetapi hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan dan ketergantungan mereka besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di situ mereka memanjatkan doa yang kita katakan ini insyaallah taala dapat diamalkan dan dapat kita hafal selalu ya, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Rabbana, doanya ada di ayat nomor 10. Untuk yang tidak hadir mungkin minggu lalu, doanya dari kata Rabbana. Rabbana, faqalu Rabbana. Dari Rabbana ini dikasih tanda ini adalah doa. Baca selalu setiap waktu, setiap waktu-waktu yang terutama diijabahnya doa antara adzan dan iqamah, setelah salat fardu, pada waktu hujan dan sebagainya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Rabb kami, karuniakan kepada kami. Ada suara? Jelas Ustazah, jelas. Oke.
mereka memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Wahai Rabb kami, karuniakan kepada kami daripadamu rahmah, kasih sayang. Wahayyi' lana min amrina rasyada." Dan berikan kemudahan untuk kami pada urusan kami ini agar kami memilih yang terbaik atau mendapatkan petunjuk yang terbaik. Karena sekarang keadaannya mereka itu cemas, takut, tidak tahu mau kemana arahnya. Arahnya mau kemana itu tidak jelas bagi mereka. Maka mereka menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memanjatkan doa ini. Harusnya sih kita berhenti di ayat nomor 10 dan pergi ke 101 ya. Tetapi saya akan berikan mungkin sedikit subhanallah ringkasan daripada apa yang terjadi. Doa ini kenapa dikatakan doa yang merubah keadaan? Karena setelah itu Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka selama ratusan tahun. Mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama ratusan tahun, lamanya subhanallah yaitu 309 tahun tepatnya, 309 tahun, ada di ayat nomor 25. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasannya mereka itu ditemani oleh anjing, subhanallah. Ditemani oleh anjing, dan anjing itu mendapatkan keberkahan yang mereka dapatkan. Itu keberkahannya orang saleh, keberkahannya wali Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya bagi individunya saja, tetapi orang-orang sekitarnya pun mendapatkan keberkahannya. Anjing sekalipun yang menjadi peneman bagi mereka, yang menemani mereka, subhanallah, terjadi padanya apa yang terjadi pada Ashabul Kahf. Ashabul Kahf ini jumlahnya antara 7 dan 8 orang. Pemuda-pemuda yang masih usia antara 17 dan 25, relatif sangat muda, subhanallah. Dan di usia yang seperti itu sudah sangat-sangat matang, Masya Allah, sangat-sangat saleh, dan fikirannya untuk masa depannya bagaimana melindungi agama dan akidahnya, jangan sampai mereka menjadi orang-orang sesat, karena ahli kampung atau wilayah mereka itu sudah mulai murtad, wal'iyadzubillah min dzalik. Lalu mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, di ayat nomor 11. Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka. Jadi mereka itu tidur, tapi tidurnya ini yang ratusan tahun, subhanallah. Jadi tenang sekali. Karena kita itu kalau ada masalah, kalau lagi sedih, kalau lagi cemas, kalau lagi apa, khawatir, subhanallah, kalau kita tidur 1 jam, 2 jam, 5 jam, 7 jam, subhanallah. Di jam-jam itu kayaknya tenang ya, tenang, semua itu seketika kita lupakan. Nanti kalau bangun baru sadar lagi, baru ingat lagi, baru sedih lagi, dan sebagainya. Maka salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memang mereka minta, Rabbana atina min ladunka rahmah. Mereka meminta rahmah kan? Ini adalah salah satu bentuk rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hikmahnya nanti akan nampak bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki mereka itu kembali sadar, bukan kembali hidup karena mereka tidak mati. Kembali sadar itu setelah kaum mereka dan ahli kampung mereka itu semuanya berubah generasi, ya, karena dari sesat, dari murtad semua, akhirnya kembali lagi, subhanallah, mereka mendapatkan dakwah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kaum mereka itu kembali menjadi mukmin. Tapi setelah generasi itu berubah. Jadi di 300 tahun coba berapa generasi yang yang hadir, ya, subhanallah. Jadi mereka disadarkan kembali setelah orang-orang itu sudah kembali semuanya beriman, rajanya adil, pemimpinnya adil, semuanya adem ayem aman. Maka mereka disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ajaibnya juga salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi mereka meminta rahmat, bukan begitu? Mereka meminta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pertama, salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ditidurkan agar mereka tenang, dan Allah Subhanahu wa taala meneruskan takdirnya pada bumi sampai generasi-generasi itu yang murtad, yang musyrik, semuanya kalau sudah mati dan berubah generasi, berubah keadaan, mereka kembali beriman. Yang kedua, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang nampak di sini, bahwasanya mereka itu tidak tidur dalam satu posisi. Karena kita tahu kalau seseorang itu lama tidur atau berbaring dalam satu posisi, lama-kelamaan kan kulitnya akan, subhanallah,
berubah juga dan dampaknya pasti negatif sekali kan. Kita tahu kayak orang tua itu kan yang sudah berbaring, yang sudah tidak bergerak lagi atau yang lumpuh, itu juga mesti digerakkan kan dari waktu ke waktu. Ada suara? Sekarang Ada ada Ustazah. Ustazah tadi ya. Oke, alhamdulillah. Jadi ahli kahfi itu tidak berbaring selama 300 tahun lebih dalam posisi yang sama. Karena kita tahu kalau seseorang itu lumpuh atau bagaimana dan dia tidak dipindahkan kanan kiri dibolak-balik itu kan kulitnya mulai iritasi, mulai ini, mulai itu. Naudzubillah min dzalik bisa sampai sampai ke level yang sangat parah ya. Tetapi mereka itu subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan di ayat nomor 18, "Wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud." Kalau kamu lihat mereka orang-orang pemuda-pemuda ini Ashabul Kahf, kamu akan sangka mereka itu seperti tidak tidur, seperti orang yang sadar aja. Wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal. Dan salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mereka minta memang sebelum mereka ditidurkan selama ratusan tahun itu, salah satu bentuk rahmat itu hadir pada bahwasannya Allah Subhanahu wa taala wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal di ayat nomor 18. Dan Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan mereka selama tidur mereka itu. Subhanallah. Ntar ke kanan, ntar ke kiri. Kenapa? Di ayat nomor 17, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasannya dari salah satu lubang yang ada di goa itu mereka masih mendapatkan sunlight atau cahaya matahari. Subhanallah. Jadi mereka itu layaknya orang yang sadar. Allah Subhanahu wa taala kasih mereka sinar matahari setiap harinya ya, karena manusia perlu kan. Dan mereka dapat angin, dapat oksigen dan mereka dibolak-balikan tubuhnya agar kulitnya tetap terjaga. Subhanallah, dan dijaga kulitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga tulang-tulang mereka, bahkan anjingnya pun dijaga, bahkan mereka subhanallah punya punya makanan. Ada di ayat berapa itu? Wa kadzalika ba'atsnahum. Ada di ayat berapa yang mereka itu sadar, setelah mereka sadar itu subhanallah. Keadaannya tidak ada yang berubah. Sewaktu mereka sadar itu, mereka tidak tahu, sewaktu mereka terbangun, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak tahu bahwasannya mereka itu telah tidur selama ratusan tahun. Kenapa? Karena bangun-bangun itu masih tetap sama. Bajunya tidak ada yang berubah, anjingnya tidak ada yang berubah, pokoknya keadaannya persis sama. Subhanallah. Seperti tidak tidur ratusan tahun lamanya. Itu salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Lalu mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala disadarkan kembali ya, semuanya normal sampai-sampai mereka pikir mereka itu tidur seharian karena kecapean kan. Lalu mereka mengirim salah satu di antara mereka, salah satu kawan mereka dikirim ke pasar untuk beli makanan karena mereka lapar sekali. Nah, sewaktu si satu di antara mereka ini, salah satu kawan mereka dari Ashabul Kahfi pergi ke pasar untuk membeli makanan, dia itu heran kenapa semuanya itu berubah di sekitarannya. Kayak busana-busana orang-orang itu beda sekali, cara bicara mereka berbeda, pasarnya beda, segala sesuatunya beda. Dia merasa heran gitu kan, kayaknya kok ada perubahan gitu di sekitaran kita, tapi apa ya? Lalu sewaktu dia hendak membeli
membeli makanan dan membayar dan hendak membayar dengan uang logamnya, salah satu daripada Ashabul Kahfi ini, si penjual itu ketawa. Dia bilang, kamu datang dari mana? Kok baju kamu itu aneh sekali? Dalam hatinya, si pemuda itu mengatakan, loh kalian itu yang bajunya aneh. Perasaan kita tuh nggak pakai busana kayak begini gitu. Saya dari sini, dia bilang. Nah, sewaktu dia hendak membayar dan memberikan uang logamnya itu kepada si penjual, penjualnya ketawa lagi dan mengatakan, kamu datang dari mana sih? Ini uang kayak gini, kita nggak ada di sini. Loh, dalam hatinya, masa iya? Baru berapa hari aja kita meninggalkan pasar dan lingkungan, uang itu sudah berubah. Heran kan? Dan si penjual ini tapi subhanallah dia merasa curiga karena orang ini busananya udah beda, kayaknya bukan orang sini, tapi uang yang dibawa itu juga beda dan uang kuno, uang uang apa namanya, uang logam yang kuno yang lama. Maka dia menanyakan kepada kawan-kawannya, sesama teman-teman di pasar, akhirnya tersebar deh kabarnya bahwasanya ini ada orang yang punya uang yang usianya ratusan tahun lalu karena mereka itu di uang logamnya ada seperti stamp atau cap. Capnya itu berindikasi bahwasannya dia itu dari yang ratusan tahun yang lalu. Katakanlah nama nama rajanya atau nama wilayahnya atau apa. Lalu diusut sampai ke pemimpin, kebetulan pemimpinnya saleh, pemimpinnya beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan mereka akhirnya pergi menemui pemuda ini dan menanyakannya, kamu dari mana sebenarnya, apa ceritanya, sekian sekian sekian. Akhirnya ketahuan deh bahwasannya mereka itu tidur sudah 300 tahun. Jadi yang ini heran, yang itu juga heran, semuanya saling menatap satu sama lain. Oh, ternyata kita itu tidur 300-an tahun lamanya. Dan tentunya mereka memandang si pemuda ini sebagai salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ada orang hadir di hadapan kita ini dan kita tahu dia itu tidur 300 tahun dan sadar kembali dalam keadaan yang sama. Pasti kita akan bilang Allahu Akbar, ya kan? Allahu Akbar karena di hadapan kita ini kita sedang melihat salah satu mukjizat dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang itu saling memanggil satu sama lain sampai pemimpin-pemimpinnya itu pada mau datang dan melihat si pemuda Ashabul Kahf. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keajaiban yang seperti ini namanya keramat, bukan mukjizat. Mukjizat itu untuk nabi dan rasul. Kalau untuk orang yang salih di bawahnya para nabi dan para rasul itu diberikan satu keajaiban namanya karamah atau keramat. Maka mereka itu semua datang hadir berkumpul ingin melihat si pemuda-pemuda ini karena dia ditanyakan oleh si pemimpin itu. Kamu ada berapa orang? Iya, kita ada 7 atau 8 gitu. Nah, ternyata memang orang-orang ahli kota itu memang telah mencatat cerita mereka bahwasanya dulu itu ada 7-8 pemuda yang melarikan diri mereka dan dicari-cari nggak ketemu keluarganya, cari mereka, pokoknya dicari ke seluruh penjuru wilayah nggak ketemu dan cerita itu diabadikan memang dan turun-temurun dari generasi ke generasi bahwasanya dulu itu waktu ada raja yang zalim yang ingin memurtadkan semua ahli wilayah kita, terus ada 7-8 pemuda yang keluar melarikan diri mereka malam-malam dan nggak ketahuan sama sekali tempat keberadaan mereka. Dan cerita itu tidak dilupakan. Maka akhirnya mereka tahu kan, oh ini nih yang kita tahu ceritanya dari dulu nih, ternyata ini mereka sekarang sudah kita temui. Tetapi yang ke pasar itu kan cuma satu. Ya, dan mereka menanyakan, kamu di mana sih? Teman-temannya di mana? Teman-temannya di mana? Kalian selama ini di mana? Di Goa. Di mana Goanya? Di sekian sekian sekian. Oh gitu. Teman-temannya masih di Goa. Iya, masih di Goa. Saya yang diutus untuk beli makan dan minum. Akhirnya mereka semua itu saling mengabarkan
ahli kampung itu atau ahli kota itu saling mengabarkan bahwasanya oh kita udah nemuin nih yang selama ini kita dengar ceritanya dari kakek-kakek kita itu ada sekarang udah sadar kembali. Nah, semuanya itu bergegas pergi ke goa dan menemui pemuda-pemuda salih itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan tanda kebesarannya. Akhirnya si pemuda itu lari lebih dulu, dia kembali ke goa dan dia mengabarkan ke teman-temannya. Oh ternyata begini, 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 kita tidur tuh udah 300 tahun lebih, generasi sudah berubah, semua sudah beriman, alhamdulillah. Tapi semuanya tuh sudah berubah dan saya tuh maksudnya kita sudah diketahui kabar kita. Kabar kita sekarang sudah tersebar. Subhanallah, sebelum atau dengan sesampainya ahli kota itu ke goa demi melihat mereka dan memandang mereka, Allah Subhanahu wa taala kuasa Allah Subhanahu wa taala mereka dimatikan. Akhirnya mereka tidur kembali tetapi mereka meninggal di saat itu. Jadi subhanallah bangun hanya untuk beberapa saat atau beberapa waktu lalu mereka kembali dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkasan cerita Ashabul Kahfi seperti itu. Memberikan kita pelajaran besar bahwasannya memang yang paling berharga adalah iman dan agama kita. Lebih berharga dari apapun. Dan siapa yang dapat melindungi, menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala di saat fitnah, di saat orang-orang mengajak kepada kesesatan waliyadzubillah min dzalik, maka itu adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu nikmat besar ya di mana orang itu tinggal di antara orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala tetapi dia masih dapat menjaga imannya, dia masih dapat mempunyai pendirian ya, agama nomor satu, iman nomor satu. Insyaallah taala akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikannya amalannya insyaallah amalan yang memberatkan timbangannya karena itu adalah jihad, itu salah satu bentuk jihad di mana fitnah seperti gelombang seperti subhanallah arus yang sangat deras tetapi dia masih dapat menjaga imannya, itu alhamdulillah satu hidayah dan taufik yang pastinya pure daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita lihat saudara-saudara muslim kita itu yang tinggal di barat ya. Barat itu kan apalagi sekarang dengan kejadian yang sekarang kita lihat ini, semuanya itu subhanallah tipu belaka. Semuanya tipu belaka. Women's right, children's right, bla 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 rights. Nggak ada yang benar itu semua. Semuanya nampak. Tidak ada satupun yang melakukan satu kebaikan untuk orang-orang yang sedang dibunuh selama 6 bulan ini. Sedang di ethnic cleansing. Nggak ada yang melakukan apa. Mana dia women's right? Women's right itu hanya dapat suaranya itu kedengaran ya. Suaranya itu kedengaran women's right kalau berkaitan dengan muslimah, kenapa dia harus pakai jilbab ya. Lelaki muslim itu kenapa dia boleh beristrikan 4? Kenapa perempuan muslimah bla 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 bla. Itu aja tuh pinternya women's right di situ untuk sebetulnya attacking agama kita dan keimanan kita. Mana children's rights sekarang? Kenapa itu anak-anak yang sedang dibunuh nggak bisa ditolong? Bukannya mereka bisa menolong semua orang? Mana organisasi ini, organisasi itu semuanya tipu belaka. Sekarang nampak itu semua tipu belaka. Yang tinggal di barat daripada saudara muslim kita itu cobaannya besar sekali. Dan di mana mereka dapat terus-menerus preserve dan menjaga keimanan mereka dan tetap menurunkan agama dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Wah, itu Masya Allah. Salut sekali kita kepada mereka karena kita yang tinggal di negara Muslim, di negara Arab, alhamdulillah wa syukurillah, semuanya Muslim. Maksudnya kebanyakan Muslim, masjid ada di mana-mana. Kita mendengarkan azan, kajian, ulama, ini itu. Memang hawa dan lingkungannya alhamdulillah wa syukurillah sedemikian rupa sehingga kita ini memang ikut arus dan arusnya alhamdulillah kepada kebaikan. Tapi yang di sana bagaimana ceritanya? Yang mereka adalah minoritas. Wah, itu sama tuh keadaannya seperti Ashabul Kahfi. Memang waktu itu Ashabul Kahfi bukan minoritas tapi sedang
ada arus besar untuk mengajak orang-orang yang beriman kepada musyrikan wal'iyadzu billah min dzalik. Jadi subhanallah, bukan suatu hal yang mudah bagi kita. Mungkin kita tidak bisa merasakannya karena kita tinggal di negara muslim, di negara alhamdulillah mayoritas muslim dan sebagainya. Semua puasa dalam waktu yang bersamaan, banyak temannya ke masjid, ke pengajian, ulama ada di mana-mana dan sebagainya. Bayangkan kalau tinggal di negara di mana kita itu adalah minoritas. Itu tidak mudah. Maka jangan berkecil hati, jangan sampai harapan, maksudnya jangan sampai mempunyai kayak apa ya, kecemasan dan kekhawatiran yang berlebih-lebihan bagaimana saya dapat menjaga iman saya, akidah saya, keturunan saya. Lihatlah Ashabul Kahf. Insyaallah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah dan taufik dan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala, biiznillah kalian pun yang tinggal di luar, yang mungkin adalah tinggal di kawasan di mana kalian adalah minoritas, mungkin sering kali mendapatkan gangguan dan perlakuan yang tidak baik. Insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala melindungi kalian, menjaga iman Islam kalian dan kita juga yang di sini. Dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah memberikan kita rahmat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Ashabul Kahf. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu mereka subhanallah wafat, khalas dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ceritanya berterus di dalam suratul Kahf. Ada banyak cerita mengenai iblis dan Nabi Adam alaihissalam. Ada cerita mengenai dua saudara yang salah satu saudara atau teman ya, yang salah satunya sangat-sangat kaya, tetapi kekayaannya itu menjadikannya kafir wal'iyadzubillah. Jadi basically dia adalah orang yang beriman, maksudnya orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi semakin Allah Subhanahu wa taala berikannya kekayaan, dia semakin sombong, akhirnya dia tidak lagi beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi mengakui bahwasanya semua nikmat dan kekayaan yang dia miliki daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kawannya yang fakir ya, yang miskin tetapi sangat-sangat kaya hati dan besar hatinya, selalu mengingatkannya dan menasihatinya, tetapi dia tidak mendengarkan nasihat itu waliyadzubillah dan hatinya tertutup. Na'udzubillah min dzalik. Juga ada cerita di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh di ayat nomor 45 ini yang kita bahas, sempat kita bahas minggu lalu, bahwasanya gemerlap dan hiasan dunia ini semuanya ibaratnya seperti kembang dan bunga yang indah, yang cantik, yang wangi dan harum, tetapi enggak lama dia akan layu, dia akan kering dan dia akan dihembuskan oleh angin begitu saja dan tidak bernilai. Dunia seperti itu, gemerlap dunia seperti itu, hiasan dunia seperti itu. Jadi suratul Kahfi Masya Allah tabarakallah sangat kental ya, dengan cerita, dengan nasihat, dengan petunjuk ya, dengan contoh juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar kita insya Allah taala semakin sadar dan semakin mendekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai ke akhir suratul Kahf. Sekali lagi sangat saya anjurkan untuk kalian mengikuti seri suratul Kahf, tafsir suratul Kahf secara full. Ada di YouTube Rabiul Khair. Mungkin nanti bisa dibantu di copy paste linknya di kolom chat di sini. Untuk mengikuti tafsir, kalau mau mengikuti tafsir surahnya full, insyaallah taala dapat disimak di YouTube Rabiul Khair. Untuk 10 ayat terakhir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan bahwasannya dibacanya, dihafalnya sangat mempunyai khasiat untuk melindungi daripada fitnah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Ayat ini mungkin tidak dapat ditafsirkan sendiri ya, mestilah ditafsirkan dengan ayat sebelumnya agar maknanya jelas. Di ayat nomor 100, wa 'aradna jahannama yawma idzil lil kafirina 'arda. Wa 'aradna jahannama yawma idzil lil kafirina 'arda, artinya dan pada hari akhir nanti kami akan mengadakan katakanlah show. Wa aradna. Karena kata aradna itu
Aradna itu maknanya bukan hanya memperlihatkan. Aradna itu mungkin ditafsirkan memperlihatkan, tetapi yang dimaksud itu seperti ada show gitu. Seperti ada satu hal yang wow, ya. Apa itu yang akan dipertunjukkan? Ternyata jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita mau pergi ke pertunjukan, mana ada yang mau pergi ke pertunjukan yang nggak ada enaknya? Nggak ada. Nah, ini salah satu bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menghina ahli jahanam dengan dikatakannya bahwasannya ada show. Tapi show-nya itu yang nggak mengenakan sama sekali. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. Dan kami pada hari itu, pada hari akhir akan memperlihatkan atau akan mempertunjukkan jahanam kepada orang-orang yang kafir dengan pemandangan atau dengan cara yang sangat dahsyat, akan dikeluarkan api neraka itu dan dibuka wal'iyadzubillah min dzalik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang kafir. Tadi saya katakan ayat 10 ayat pertama di suratul Kahf sangat berkaitan dengan 10 ayat terakhir di suratul Kahf. Di suratul Kahf di 10 ayat pertama tadi ada disinggung dua golongan manusia di dunia. Dua golongan manusia di dunia yang Al-Quran memberikan risalah atau message untuk kedua-duanya. Pertama, Al-Quran membawa message untuk orang-orang yang kafir, yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua Al-Quran membawa message atau pesan atau risalah untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bukan begitu? Oke. Dengarkan sekarang 10 ayat terakhir atau 5 ayat terakhir ini, 5 ayat terakhir daripada suratul Kahf ini, 101 sampai 106. Coba kita mau tahu kaitannya di mana dengan 5 ayat pertama daripada suratul Kahf. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا, ayat nomor 100, dan Allah Subhanahu wa taala dan kami, ya, kami yaitu Allah, kami akan mempertunjukkan atau akan memberikan pertunjukan khusus untuk orang-orang yang kafir, yaitu jahanam dikeluarkan dan dibuka lebar-lebar. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang itu siapa? Bagaimana sifatnya atau ciri-cirinya ya Allah? Al-kafirin, orang-orang itu yang akan dipertunjukkan bagi mereka neraka. Alladzina 110, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Mereka adalah orang-orang yang selama hidup mereka di dunia ini, kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri. Mata-mata mereka itu tertutup daripada mengingatku. Oke, dengarkan baik-baik. Ini translate. Sekarang ini bukan tafsir, ini translate. Translate artinya alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri. Ini di dalam bahasa Arab. Di dalam kalau ditranslate atau diterjemahkan ke bahasa Melayu, perkata. Jadinya seperti apa? Orang-orang kafir itu yang akan nanti diberikan pertunjukan api neraka, dialah orang-orang yang ciri-cirinya kanat a'yunuhum, mata mereka dulu di dunia ini fi ghita'in. Ghita' itu adalah penutup atau tertutup atau adanya satu hal yang menutupi mata mereka. An dzikri, daripada mengingatku. Jadi mereka tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, ya, karena mata-mata mereka itu tertutup. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka pun tidak dapat mendengar. Berarti tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar. Dikarenakan tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar, maka mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu Allah Subhanahu wa taala berfirman, mata-mata mereka itu tertutup dengan satu tirai, ghita'in itu ada penutup seperti cadar, seperti tirai, seperti hijab, gitu kan? Satu lapisan gitu yang menutupi. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka tidak dapat mendengar. Apakah yang Allah Subhanahu wa taala maksud di sini bahwasannya mata mereka itu tertutup dengan cadar dan telinga mereka itu tidak dapat mendengar, maksudnya mereka itu buta dan tuli? Apakah demikian yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira seperti itu? Apakah Abu Lahab dan Abu Jahal itu matanya tertutup dengan tirai atau kacamata atau cadar dan telinga mereka itu tuli? Apakah mereka itu buta dan tuli? Karena ayat ini
sesuai dengan Abu Jahal, dengan kawan-kawannya, ya, dengan orang-orang itu yang yakni tidak menerima dakwah para nabi dan para rasul seperti misalnya Firaun, seperti Namrud. Apakah Firaun itu buta dan tuli? Karena kalau sesuai ayat ini, kalau ditafsirkan per kata, berarti mereka itu matanya tertutup oleh sesuatu benda dan telinga mereka tuli. Apakah itu yang dimaksud? Tidak, tentunya tidak. Firaun itu dapat melihat dengan jelas, dapat mendengarkan dengan jelas. Namrud, raja yang zalim pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang membunuh semua yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau mereka akan murtad. Dia bukan buta, bukan tuli, dan tidak ada apa-apa di atas matanya. Abu Jahal, Abu Lahab, dan kawan-kawan pun mereka tidak buta, mereka tidak tuli, mereka tidak pakai cadar, matanya tidak tertutup oleh apapun. Ini hanya perumpamaan. Ini hanya perumpamaan mereka. Mereka itu mata-mata mereka tertutup. Artinya tertutup daripada melihat kebenaran. Tertutup daripada melihat Al-Quran. Tertutup daripada memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan yang sepatutnya, yaitu beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mata mereka tertutup artinya tidak menyaksikan kebenaran, tetapi mereka dapat melihat selayaknya manusia normal seperti kita dapat melihat sekarang, melihat layar dan sebagainya, mereka pun dapat melihat. Yang dimaksud di sini adalah mereka tidak menerima kebenaran, tidak menerima Al-Quran, tidak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu la yastati'una sam'a. Katanya Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak bisa mendengar. Apakah mereka tuli? Mereka tidak tuli. Mereka mendengar dengan jelas, mungkin lebih baik daripada pendengaran kita, tetapi mereka tidak mendengarkan Al-Quran, tidak menerima Al-Quran. Mereka dengar Al-Quran. Al-Quran mereka dengar. Dakwah Rasulullah mereka dengar. Tetapi yang dimaksudkan di sini wa kanu la yastati'una sam'a, mereka tidak dapat mendengar. Yang dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah mereka tidak ingin mendengarkan kebenaran dan tidak ingin menerimanya. Na'udzubillahi min dzalik. Di satu penafsiran juga ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah mereka tidak dapat melihat kebenaran dan tidak mendengarkan, tidak dapat mendengarkan kebenaran dan tidak menerimanya. Artinya mereka dari kesombongan mereka dan kebencian mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak dapat mendengarkan hakikatnya kebenaran dan dakwah. Itu saking bencinya. Kalau kita biasakan orang kalau tidak suka kepada satu orang atau benci kepada satu orang dan orang itu berbicara, dia itu gitu kan, aduh nggak mau dengar suaranya gitu kan, nggak mau dengar suaranya karena nggak senang memang sama dia. Nah itu subhanallah seperti keadaan orang-orang kafir dan musyrik semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, mereka itu gitu kan, nggak mau dengar, tetapi mereka itu alhamdulillah pendengarannya sebetulnya normal, mata mereka normal, tetapi mereka enggan menerimanya. Itu yang dimaksudkan dengan alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Orang-orang yang nanti akan diperlihatkan bagi mereka pergelaran show api jahanam, na'udzubillah, neraka jahanam, mereka yang sewaktu di dunia itu tidak menerima kebenaran dan tidak menerima dakwah. Mereka melihat, mereka dapat mendengar, tetapi seakan-akan ada tirai di atas mata mereka. Sehingga kebenaran itu tidak dapat mereka saksikan. Padahal dalam waktu yang bersamaan mereka dapat melihat segala sesuatu. Dan telinga mereka itu seperti ada tirai dan hijab padanya. Sehingga mereka tidak dapatkan mendengarkan kebenaran. Sekalipun mereka sebetulnya mendengarkan segala sesuatu yang selain itu. Ayat 102, afahasibal ladzina kafaru ay yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Apakah orang-orang kafir itu menyangka bahwasannya mereka dapat seenak hatinya menjadikan
sebagian daripada hambaku dan ciptaanku sebagai Tuhan bagi mereka? Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah mempersiapkan jahanam sebagai tempat tinggal bagi mereka. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. Allah Subhanahu wa taala di sini mencekam orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah punya anak. Wah, ini ada kaitannya nih di awal suratul Kahfi, ya kan? Wa yunzir alladhina qalu ittakhadallahu walada. Afahasiba alladhina kafaru 102. Apakah mereka sangka, orang-orang kafir itu, apakah mereka menyangka mereka itu dapat dengan seenak hati menjadikan hambaku sebagai Tuhan? Namanya juga hamba, namanya juga makhluk. Masa iya dijadikannya Tuhan dan mereka tidak menerimaku sebagai Tuhan? Malah mereka menganggap sebagian daripada makhluk dan ciptaanku sebagai Tuhan mereka. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasannya Nabi Isa alaihissalam adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala dan menganggapnya sebagai Tuhan juga. Di sini mereka ditegur dengan keras bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan jahanam sebagai tempat tinggal mereka yang abadi. Kenapa? Karena mereka memilih seorang hamba daripada memilih Tuhan dan pencipta daripada hamba itu. Juga yang dicekam di sini orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Nasrani dan selain mereka yang mengatakan bahwasannya malaikat itu adalah anak-anaknya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat itu adalah dan mengatakan malaikat itu jenisnya adalah perempuan dan mereka adalah putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala dan dijadikannya hampir sebagai Tuhan. Itu semua dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka bukanlah Tuhan dan justru mereka akan menjadi musuh bagi kalian pada hari kiamat. Nabi Isa alaihissalam itu akan menjadi musuh terbesar bagi orang-orang yang mengatakan dia itu adalah putranya Allah atau dia adalah Tuhan. Dengarkan baik-baik. Nabi Isa alaihissalam hari kiamat itu akan memusuhi orang-orang yang selama di dunia mengatakan Jesus itu adalah putra Allah, Jesus itu adalah Tuhan, adalah ini, adalah itu. Justru mereka itu akan dimusuhi oleh Nabi Isa alaihissalam pada hari kiamat. Justru malaikat itu akan memusuhi orang-orang yang mengatakan malaikat itu adalah putri-putri Allah, adalah jenisnya perempuan, padahal malaikat itu adalah cahaya, bukan makhluk yang seperti kita laki atau perempuan, tidak ada jenisnya. Malaikat itu adalah cahaya. Semua yang tadinya menganggap sebagian daripada makhluk atau ciptaan Allah sebagai Tuhan, hal yang sama akan menjadi musuh baginya pada hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat 102, afahasibal ladzina kafaru ay yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Nuzula itu sedikit digaris bawahi. Nuzula ini sebetulnya subhanallah di sini yani Allah Subhanahu wa taala demi menghina dan mengucilkan mereka, ini salah satu bentuk sarkasm. Di sini sebetulnya ya, ibu-ibu hadirat sekalian, dalam bahasa Arab, kata nuzula itu artinya tempat yang disiapkan seindah-indahnya, secantik-cantiknya, sebagus-bagusnya, senyaman-nyamannya untuk para tetamu. Untuk para tetamu. Nuzula itu, tadi sewaktu saya menerjemahkannya, saya katakan, Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sesungguhnya kami telah mempersiapkan neraka jahanam bagi orang-orang yang kafir sebagai tempat tinggal mereka yang abadi. Tempat tinggal tadi saya bilang. Sebetulnya kalau kita menggali kata nuzula itu, di dalam bahasa Arab itu tempat tinggal itu ada lebih daripada satu kata. Dan setiap kata itu merumuskan sesuatu hal. Jadi rumah itu beda sama nuzula. Nuzula itu bukan tempat tinggal biasa, tetapi dia adalah tempat yang disiapkan untuk menerima tetamu. Jadi
mestinya kata nuzula itu kan positif ya. Mestinya kata nuzula itu positif dan salah satu tempat yang disiapkan demi memuliakan tamu. Subhanallah, di sini Allah Subhanahu wa taala seperti sarkasm gitu, ya, demi menghina mereka Allah mengatakan bagi kalian pun Allah telah mempersiapkan tempat untuk tetamu. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi yang dimaksud di sini adalah jahanam. Artinya di sini kan adalah penghinaan besar ya. Kalau saya bilang, oh sini kamu tamu saya, kamu akan saya persiapkan bagi kamu tempat yang bagus, yang pokoknya yang bagus. Ternyata tempatnya itu apa? Sampah, naudzubillah, tempatnya kotor, tempatnya bau. Itu kan salah satu bentuk penghinaan untuk tamu itu. Begitupun di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan apa namanya bentuk yang sama dalam menghina mereka, yang mereka menyangka bahwasannya Allah mempersiapkan tempat yang bagus selayaknya seseorang mempersiapkan tempat yang bagus untuk tamunya, ternyata tempatnya adalah jahannam wal'iyadzubillah min dzalik. 103 Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Qul itu artinya katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. 103 Qul katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala? Maukah kami beritahukan kepada kalian siapa-siapa orang-orang yang merugi amal perbuatannya? Katakan kepada mereka, apakah kalian mau tahu? Apakah kalian mau tahu siapa itu orang-orang yang merugi? Yang sudah beramal tapi rugi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala? Itu sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan orang-orang yang dimaksud di sini yang beramal tapi tetap rugi, nggak ada sama sekali untungnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan juga salah satu penafsiran bahwasanya yang dimaksud di sini adalah para rahib. Kenapa? Amalnya banyak banget, tapi ujung-ujungnya bakalan rugi. Kenapa sekali lagi? Karena amal salihnya tidak dibarengi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman mereka sudah ternodai. Ya. Jawabannya ada di 104. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan ini juga memang tepat untuk orang-orang yang tadi kita katakan sebagaimana tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang merugi dan sudah beramal tapi rugi, Yahudi dan Nasrani, para rahib contohnya, ya. Penjelasannya lebih ini di 104, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang macam-macam amalnya selama di kehidupan dunia itu tetapi ujung-ujungnya sesat. Dan mereka menyangka bahwasannya mereka itu dalam keadaan yang baik atau sedang mengerjakan kebaikan atau sedang beramal saleh. Tetapi pada hakikatnya semuanya adalah rugi. Tidak ada keuntungan yang akan mereka dapatkan. Dan mereka menyangka bahwasannya mereka sedang beramal baik. Sekali lagi, iman dan amal saleh mestilah berbarengan. Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. Mereka adalah orang-orang yang kafaru biayati rabbihim. Mereka kufur itu artinya tidak menerima. Mereka adalah orang-orang yang tidak menerima ayat-ayat Rabb mereka, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa liqa'ih. Juga mereka adalah orang-orang yang tidak terima atau tidak percaya akan bahwasannya pada hari kiamat hamba akan
berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu punya ciri-ciri selain yang tadi itu disebut di sini di 105 bahwasannya mereka itu tidak menerima ayat-ayat Allah dan mereka tidak percaya bahwasannya mereka akan berjumpa dengan Allah. Siapa mereka? Adalah orang yang kafir. Kalau mereka sudah tidak terima ayat-ayat Allah dan tidak percaya dan tidak yakin mereka akan berjumpa dengan Allah, ya sudah, orang-orang kafir. Dan ayat-ayat ini membicarakan mereka dari tadi, membicarakan mereka dari ayat nomor 100. Masih ingat ibu-ibu waktu itu ayat. Waktu itu kita bilang ayat itu yang selama ini kita tahu mungkin bahwasannya yang dimaksud oleh kata ayat itu adalah ayat Al-Quran, yaitu firman Allah. Tetapi ternyata kata ayat itu mempunyai makna yang lebih banyak daripada sekedar firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi salah satunya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya langit itu ada 7 lapisan dan tidak ada tiang yang menahannya. Ini adalah ayat. Ini adalah salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ayat tertulis, bukan ayat yang ada tertulis di dalam Al-Quran, tetapi ayat di alam semesta. Seperti misalnya Ashabul Kahf, pemuda yang dapat ditidurkan selama 300 tahun lebih dan terjaga seperti tidak tidur 300 tahun. Itu adalah salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan tanda yang dimaksud tertulis. Jadi kata ayat itu lebih dari satu makna. Salah satunya ayat Al-Qur'an, yaitu yang sedang kita lihat di layar ini. Dan arti lainnya adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keajaiban yang ada. Nah, di ayat 105 yang dimaksud di sini bahwasannya mereka kufur dan tidak terima ayat-ayat Allah, yang dimaksud semua ayat Allah yang tertulis dan yang nampak di alam semesta. Itu semua mereka tidak terima. Dan juga mereka tidak percaya dan tidak yakin bahwasannya mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir, di mana kita alhamdulillah umat Islam, kita yakin bahwasannya dan kita beriman dan kita percaya bahwasannya kita pada akhir nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang kafir, yang tadi Allah Subhanahu wa taala di ayat 104 mengatakan inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula, di ayat nomor 103 kalau nggak salah, bahwasannya akan dipersiapkan bagi mereka tempat yang selayaknya mestilah menjadi tempat untuk tetamu, menjamu tetamu, tetapi Allah akan menjamu mereka dengan cara tersendiri, yaitu dengan dijadikan tempat mereka adalah jahanam. Siapa yang tidak percaya mereka akan berjumpa dengan Allah dan yang tidak terima tanda-tanda kebesaran Allah ataupun firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Maka orang-orang itu yang tidak terima firman Allah, tanda kebesaran Allah, tidak percaya mereka akan berjumpa dengan Allah, fahabitat a'maluhum. Amal mereka akan merugi. Kan tadi di atas dikatakan 104, mereka beramal tapi mereka menyangka mereka sedang beramal saleh. Di ayat nomor 103, Allah Subhanahu wa taala bertanya siapa yang al-akhsarina a'mala, siapa yang beramal tetapi merugi. Itu di ayat 105 masih dibahas fahabitat a'maluhum. Amal-amal mereka itu semua menjadi seperti debu. Mungkin amalnya segunung, ya, tapi pada hari akhir nanti akan menjadi seperti debu. Fahabitat a'maluhum. Udah nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Kenapa? Karena mereka beramal saleh, amal baik macam-macam di sana dan di sini. Tetapi mereka tidak menerima firman Allah, tidak menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, tidak percaya mereka akan berjumpa dengan Allah, ya sudah, amal-amal itu semua tidak bernilai. Na'udzubillah min dzalik. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka amal-amal mereka itu tidak akan bernilai apa-apa pada timbangan hari kiamat. Hari kiamat, amal kita akan ditimbang. Mereka nggak usah ditimbang, kata Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah ditimbang. Nggak usah pakai ditimbang amalnya, sudah jelas. Sudah jelas bahwasannya tidak ada nilai dan tidak ada beratnya. Kenapa? Karena iman tidak ada, hanya ada amal saleh. Amal salehnya pun tidak semuanya amal baik, tetapi mereka itu karena kesombongan mereka, karena mata hati mereka tertutup, maka mereka menyangka yang mereka sedang lakukan itu benar. Tetapi pada hakikatnya
tidaklah demikian. Ayat 106, karena masih dalam topik yang sama, mungkin kita jadikan penutup. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Maka yang demikian, yang tadi udah dibilang, mata hatinya tertutup, enggan menerima kebenaran, tidak menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, melainkan mereka menganggap sebagian daripada ciptaan Allah itu sebagai Tuhan, seperti Nabi Isa alaihissalam, seperti malaikat dan sebagainya. Dan mereka beramal, mungkin ada amal saleh, tetapi amalnya itu tidak akan bernilai apa-apa. Sebagian daripada amal mereka, amal sesat dan amal buruk, tetapi karena kesombongan mereka itu dan mata hatinya tertutup, mereka menyangka amal mereka itu amal baik. Pada akhirnya itu semua tidak ada nilainya. Wal'iyadzubillah min dzalik. Ringkasnya adalah 106, dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Yang demikian, maka tempat mereka ada di mana? Ada di jahannam, wal'iyadzubillahi min dzalik. Imbalan bagi mereka adalah jahannam, tiada lain, dikarenakan kekufuran mereka, bima kafaru, dikarenakan wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan mereka menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qur'an. Ayat di sini yang dimaksudkan di 106 itu Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, oke? Baiknya ini ditulis karena tadi kita bilang ayat itu punya lebih dari satu makna, tetapi yang di 106 ini Al-Qur'an. Ayat yang dimaksud di 106 itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Tidak hanya yang tadi kita sampaikan katanya Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi ada, termasuk di antara amal mereka yang bejat adalah mereka itu selalu menggunakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan ditertawai, penghinaan, menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan menghina juga para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Huzwa itu hinaan. Dihina, ditertawai, dijadikan bahan untuk cemoohan, ya. Karena hal-hal yang demikian yang tadi kita sampaikan, dan plus mereka selalu menggunakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan tertawa, dan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala juga dihina dan dijadikan bahan-bahan tertawa, maka memang yang pantas untuk mereka adalah jahannam, tiada lain. Wal'iyadu billahi min dzalik. Tadi saya bilang akhir suratul Kahf ada kaitannya dengan awal suratul Kahf. Apakah sudah nampak bagi kalian di mana tali penghubung antara awal dan akhir suratul Kahf? Di awal suratul Kahf ada membicarakan dua golongan manusia di dunia yang Al-Quran hadir untuk memberikan keduanya pesan. Dan di akhir suratul Kahf, 5 atau 6 ayat pertama daripada akhir suratul Kahf ini tadi membicarakan orang-orang yang sesat, waliyadzubillah min dzalik, orang-orang yang kafir dan ciri-ciri mereka. Insyaallah minggu yang akan mendatang di penutup suratul Kahf akan nampak sekali apa kaitan antara 10 pertama dan 10 terakhir daripada suratul Kahf. Semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita rahmat, maghfirah, ampunan, pembebasan daripada api neraka. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan daripada segala fitnah, segala mara bahaya, segala musibah kecil dan besarnya yang Allah Subhanahu wa taala ketahui, kita dan keturunan kita, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman dan Islam mereka, iman dan Islam kita semua sampai akhir nafas, sampai akhir hayat, amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah janganlah menguji kami di iman kami ya Rabb. Ujian kalau sakit, kalau di harta, kalau di ini, kalau di itu, nggak apa-apa, itu semuanya remeh dan enteng dan ringan. Tapi jangan ya Allah menguji kami di keimanan kami, ya Allah lindungi kami, lindungi keimanan kami, akidah kami sampai akhir nafas kami ya Rabbal alamin.
matikan dan wafatkan kami, cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikan kami syafaat Al-Quran, berikan kami syafaat daripada suratul Kahf, agar suratul Kahf menjadi pelindung bagi kita di dunia, di kubur dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الحساب وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. Ya Allah, jadikan anak-anak keturunan kami, ya Allah, ditetapkan iman Islamnya, diberikan hidayah, dilindungi daripada mara bahaya, ya Allah, didekatkan dengan Al-Quran, isi hati mereka dengan Al-Quran, ya Allah, isi hati mereka dengan cahaya Al-Quran, ya Allah, liputi dan limpahi mereka keberkahan Al-Quran, ya Rabbal Alamin. Jadikan mereka ahli salat, ahli zikir, ahli ibadah, selalu berjalan di jalanmu, ya Allah, selalu dekat dengan orang-orang saleh, dengan para alim ulama, dengan para wali Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan mereka daripada orang-orang yang sesat, ya Rabbal Alamin. Lindungi mereka daripada fitnah, daripada kesesatan, daripada bala, daripada musibah, daripada sakit, ya Rabbal Alamin. Angkatlah segala sakit. Siapa di antara kita yang dalam keadaan sakit, atau orang tua kita, kawan-kawan kita, berikan mereka kesembuhan, ya Rabbal Alamin. Gantikan sakitnya dengan pahala, dengan imbalan. Amin ya Allah. Siapa di antara kita yang dalam keadaan kecemasan, insya Allah digantikan dengan kelapangan dada, dengan ketenangan. Siapa di antara mereka yang dalam keadaan kesedihan, di antara kita dalam keadaan kesedihan, insya Allah digantikan dengan kegembiraan. Terima amal ibadah kita, ya Rabb. Berikan kita taufik di hari-hari yang tersisa di bulan suci Ramadan ini untuk beramal, ya Rabbal Alamin. Allahumma إنا نسألك في هذا الشهر الكريم العتق من النار يا الله. اللهم آجرنا من النار سالمين. اللهم آجرنا من النار سالمين. اللهم آجرنا من النار سالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. آمين يا رب العالمين. انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي السودان وفي كل مكان يا رب. انصر المستضعفين في كل مكان، فرج عنهم يا الله. انصر أمة سيدنا محمد يا الله. أعز الإسلام والمسلمين يا رب. أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم فرج عنهم وانصرهم وثبتهم واربط على قلوبهم وزلزل الأرض من تحت أعدائهم يا رب. رد كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين. وأرنا فيهم ما يسرنا من عجائب قدرتك يا الله. واشف صدور قوم مؤمنين. آمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واغفر لنا بالقرآن وارزقنا شفاعة القرآن ورحمة القرآن وبركة القرآن يا رب العالمين. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Beberapa hari yang lalu saudari kita Ibu Rinis ibu mertuanya telah berpulang ke rahmatullah, Ibu Hajjah Zubaidah bin Umar di Palembang kalau saya tidak salah ya. Kita turut berduka cita untuk Ibu Rinis, saudari kita Ibu Rinis di sini, dan mendoakan insyaallah almarhumah mendapatkan tempat yang layak di surga biidznillah taala. Insyaallah diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbil alamin. Diberikan syafaat Al-Quran, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup seperti biasa dengan suratul Fatihah. Semoga hajat-hajat kita, doa-doa kita, harapan-harapan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.